Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hal yang paling basic banget dalam menggunakan skincare itu adalah sebenarnya membersihkan wajah. Bersihkan dulu, baru misalnya kita upgrade dengan kita kasih ingredient supaya lebih cerah, lebih putih, dan lain sebagainya. Jadi yang paling dasar dari yang dasar tadi ya, skincare dasar yang paling dasarnya itu adalah mencuci wajah. Seberapa penting kita mencuci wajah setiap hari itu penting banget, lebih penting daripada menggunakan krim pagi ataupun krim malam. Jadi masalah adalah masih banyak banget orang yang salah dalam mencuci wajah. Ini saya hitung ada 11 kesalahan dalam mencuci muka dan 11-11 itu masih dasar banget. Dan lucunya lagi setelah saya survei ternyata 9 dari 10 orang pasti melakukan kesalahan ini. Minimal 1. Jadi hampir semua orang itu masih nggak benar cuci muka doang nih. Nah, bagi kalian semua yang ketinggalan, ini adalah tips cara menggunakan skincare yang benar dan tips cara menggunakan body care yang benar. Karena walaupun skincare kalian sebagus apapun, semahal apapun, body care kalian itu semewah apapun, kalau cara gunainnya salah, ya nggak akan dapat hasil. Nah, khusus hari ini nih, kita akan bahas tentang cara menggunakan facial wash atau cara mencuci wajah yang benar itu bagaimana sih? Sebenarnya cara mencuci wajah itu sudah saya bahas sih. Nah, saya akan bahas 11 kesalahan yang umum banget nih, supaya kalian nggak ulang, supaya kalau kesalahan ini kalian lakukan terus-menerus, itu nggak akan efektif kalian cuci mukanya. Tanpa bingung, cukup dengan tanya Dokter Richard. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, cuci tangan dulu sebelum kita mencuci muka. Jadi bagaimanapun juga tangan kita ini adalah sumber bakteri. Jadi cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, baru cuci wajah kalian. Jangan pindahkan bakteri di tangan itu ke wajah. Nah, bayangin aja ya. Jadi ada ceritanya kayak gini ya. Kalian tahu nggak spons yang sabun? Ya, spons sabun ya. Itu tuh kan sebenarnya kita kasih sabun terus dong. Artinya kan ada antiseptiknya di dalamnya. Bayangin itu aja kalau kalian jemurnya tidak bersih, itu ada puluhan juta bakteri di dalamnya. Malah lebih banyak bakterinya daripada manfaatnya. Jadi kan katanya itu kalau spons, bukan katanya sih. Jadi spons badan itu malah sebenarnya nggak recommended banget untuk dipakai. Padahal dok, sebenarnya pada waktu kita pakai kan kita pakai sabun lagi, harusnya bersih dong. Nggak seperti itu prinsipnya. So, tangan kalian yang kotor, kalian cuci wajah kalian itu cuma memindahkan bakteri dan akhirnya jadi jerawatan. So watch out ya. Itu ada pertanyaan yang klasik dan menarik. Jadi kalau sabun jatuh ke lantai kamar mandi, sabunnya yang jadi kotor atau lantai yang jadi bersih? Jawabannya sabunnya yang jadi kotor. Yang kedua, mencuci wajah dengan air yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Dok, yang paling benar itu cuci wajah itu pakai air yang bagaimana sih? Kalau menurut saya pakai air mengalir biasa aja. Jadi nggak usah terlalu spesial, pakai air panas, pakai air dingin, anget kuku, ataupun derajatnya sampai 27, 36, 40, kebakar dong ya. Jadi nggak usah terlalu spesial sih. Cukup pakai air mengalir, air bersih saja ya. Nah, yang jadi permasalahan tuh ada beberapa daerah yang airnya itu memang kurang bersih. Atau apa ya kita ngomongnya, penyulingannya atau apa ya, filternya memang di daerah tersebut airnya itu banyak mineral apa sehingga itu yang buat jerawatan. Sometimes itu yang terjadi sih. Tapi kalau kita berada di kota besar, biasanya air itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di daerah-daerah masih kabupaten, masih banyak banget air itu yang menjadi masalah karena filteringnya sih. Nah, kita balik lagi nih. Tapi kalau misalnya kita punya akses untuk air hangat, air dingin, atau berapa derajat pun saya bisa atur nih dok, apa yang terbaik? Sebenarnya yang terbaik adalah pertama kali cuci mukanya itu dengan menggunakan air hangat, lalu bilasnya dengan menggunakan air dingin. Jadi waktu pori-porinya agak sedikit terbuka, waktu kalian cuci wajah, itu akan kotorannya lebih keangkat, dan pada waktu sudah selesai, bilasnya dengan air dingin, jadi pori-porinya ketutup lagi. Yang ketiga, terlalu sering mencuci muka. Jadi percayalah dengan saya, mencuci muka ini nggak menyelesaikan masalah kalian, bukan artinya dicuci-cuci-cuci dari depan, dari samping, gas ganteng kayak gitu punya nggak akan ya. Jadi mencuci wajah ini hanya step untuk membersihkan saja ya. Jadi nggak akan mencuci wajah ini nggak akan buat whitening, nggak akan buat jerawat kalian hilang, nggak akan buat kutil kalian hilang, nggak akan buat milia kalian hilang. That's hanya untuk membersihkan saja. Ya that's it, hanya itu saja ya. Jadi banyak bakteri, banyak kuman ya kita cuma bersihin aja. Cuma itu aja, tapi itu penting banget sih. Karena itu adalah hal yang paling dasar
dari menggunakan skincare. Bayangin kalau misalnya kalian nggak bersih, kayak gimana bisa ganteng kan? Kalau kalian nggak bersih, gimana bisa masuk ingredient lain yang bisa buat lebih cerah dan lain sebagainya ya. Cukup 2 kali sehari, pagi dan malam. Kapan dok yang harus dilakukannya? Pagi dan malam. Tapi dok, malam ini males banget dok, karena baju saya basah. Kalau saya pribadi sih, cukup 2 kali ya. Jadi pagi pada waktu saya mandi, yang pada waktu yang kedua tuh malam. Nah malam ini kalian sesuaikan aja. Kalau mandi jam 5 sore ya sudah jam 5 sore aja, nggak apa-apa, nggak usah terlalu malam-malam banget. Kalau kalian mandi jam 8 malam ya sudah jam 8 malam. Barengin dengan mandi, karena apa? Pokoknya nggak kotor deh dan nyaman ya. Kecuali kalian apa ya, mungkin ya ada yang lebih pinter, lebih smart lah kayak gitu ya. Kalau saya ini selalu kena bercak di baju, sehingga saya kerjain pasti pada waktu mandi. 3 kali sehari boleh nggak? 4 kali sehari boleh nggak? Sebenarnya nggak ada masalah ketika itu benar-benar kotor. Jangan pula sudah kena comberan atau kena apa kayak gitu, punya lipstick. Nggak boleh, kata dokter itu batasin cuma 2. Emang lu pikir kuota gitu ya? Jadi sebenarnya nggak jadi masalah, oke-oke aja. Kalau kalian punya kulit wajah yang berminyak, itu lebih dari 2 kali nggak jadi masalah. Tapi standarnya cukup 2 kali. Dok, kalau wudhu bagaimana dok? Wudhu itu hitungannya nggak mencuci wajah ya. Jadi wudhu itu hanya membilas dengan air mengalir atau air bersih saja. Selagi kalian nggak menggunakan facial wash, itu oke-oke aja, aman-aman aja. Karena kalau kalian pakai facial wash ini, pH-nya itu kan basah ya. Sehingga akan buat, kalau keseringan itu akan buat kulit kalian itu jadinya kering. Yang keempat, terlalu sering mengganti facial wash. Jadi facial wash ini sebenarnya cara pakai, cara penilaian itu sebenarnya kalau dicuci, habis cuci wajah itu nggak boleh menarik. Jadi kalau dulu saya berpikir, wah kalau menarik ini kenceng, berarti saya udah salah. Itu salah besar, itu akan buat kulit kalian kering. Itu sebenarnya kulit kalian tuh kering banget sebenarnya ya. Atau kalau misalnya kalian cuci muka itu kayak berminyak, masih lengket kayak gitu, itu juga salah banget ya. Dan kalau misalnya busanya banyak, itu juga salah banget. Jadi cuci muka itu bukan busanya yang kita hitung ya. Jadi cuci muka setelah selesai itu fresh, lembut, dingin, nyaman banget, dan nggak ada sensasi ketarik, terus jadinya lembab. Dan jangan lupa gunakan toner setelah mencuci wajah. Yang kelima, tidak melakukan double cleansing. Jadi pikirnya tuh pokoknya habis facial wash, cuci muka, semua masalah hilang. Kasus korupsi hilang. Jangan salah ya, karena facial wash itu sebenarnya cuma bisa mengangkat yang water base, yang oil base itu dikit banget bisa diangkatnya. Jadi kalau sedangkan make up kita, kata-kata BB cream, CC cream, lipstick, eyeshadow dan sebagainya itu rata-rata itu oil base. So kalian harus angkat dulu dengan makeup removal, dengan menggunakan micellar water boleh, dengan menggunakan produk-produk yang lain juga boleh, tapi diangkat dulu makeupnya, baru habis itu kalian cuci muka dengan facial wash. Yang keenam, terlalu sering eksfoliasi. Jadi boleh nggak dok menggunakan scrub pada facial wash, atau ada facial wash yang sudah ada scrubnya di dalamnya? Sebenarnya saya nggak anti sih dengan scrub, walaupun tidak disarankan menggunakan scrub pada wajah ya. Saya nggak anti, karena itu mungkin punya banyak manfaat, ada manfaat. Tapi kalau orangnya pinter gunain pembersih wajah, atau dia tuh aware banget dan punya pengetahuan tentang makeup ya, tentang kosmetik. Tapi kalau nggak punya pengetahuan, udah deh nggak usah pakai scrub. Karena scrub ini justru akan mengikis skin barrier kalian, dan justru akan buat kulit kalian tuh jadi sensitif. Cukup pakai facial wash biasa aja. Kalau pakai facial scrub itu biasanya 2 minggu sekali itu sudah cukup. Terlalu sering dieksfoliasi akan buat skin barrier kalian tuh terkikis, rusak, dan rentan kemerahan, dan akhirnya jadi sering jerawatan dan sering muncul flek. Kenapa? Karena kayak merah tipis kena sun damage jadinya flek. Yang ketujuh, usahakan keramas dulu baru mencuci wajah, karena ada beberapa bakteri dari dari rambut itu bisa kena ke wajah. Nah begitupun juga dengan bantal ya sebenarnya ya. Jadi bagi kalian sering banget jerawatan, awasi satu rambut kalian, yang kedua bantal, yang ketiga hal-hal yang berhubungan kena ke wajah. Salah satunya ada hijab. Jilbab putih. Ya, hijab juga penting banget untuk ditukar. Kadang-kadang hijabnya ditukar, tapi kayak kita ngomongnya itu ya, di daleman hijabnya nggak ditukar-tukar. Nah itu yang akan menyebabkan jerawatan ya. Hati-hati ya. Jadi boleh keramas dulu, habis itu mencuci wajah. Itu tahapan yang benar. Yang kedelapan, nah ini yang umum banget tapi nggak bisa saya contohin juga kayak gimana ya. Jangan terlalu cepat cuci wajah itu. Jadi jangan. Ini kan kalau cowok kan kayak gini kan cuci wajahnya kan. Kayak gitu ya. Atau ada yang terlalu lama banget. Terlalu lama itu akan menyebabkan jerawatan juga ya. Jadi kayak serba salah. Terlalu cepat salah, terlalu lama salah. Yang benar bagaimana untuk dinikmati. Jadi pakai 3 jari kalian, diusap, nikmatin, jangan terlalu lama.
1-2 menit itu aja sudah cukup. Dan jangan ditekan terlalu kuat. Jadi dimasas lembut, halus kayak gini aja. Gimana kabarnya? Yang ke-9, nah ini juga sering banget nih. Jangan pakai handuk badan untuk lap di muka nih, karena ya di badan kita kan banyak kuman ya. Apalagi menyamakan semua handuk. Yang lebih salah lagi, pinjam handuk tetangga, pinjam handuk teman atau handuk yang lain. Gunakan handuk bersih khusus untuk wajah atau dengan menggunakan tisu juga boleh. Ditap-tap dan tidak diraping ya. Jadi bukan kayak gitu. Ini bukan rambut ya. Rambut aja bisa rontok kalau kalian seperti itu kan. Apalagi wajah kita ini adalah aset. Jadi ditepuk-tepuk ringan saja. Oke? Yang ke-10. Nah, ini penting banget ya. Setelah mencuci wajah, pH wajah kita itu menjadi basah. Sedangkan pH kulit kita ini harusnya asam. Dan kalau tidak asam, akhirnya itu semua apapun yang kalian masukin ke sana itu kayak nggak bekerja dengan maksimal. Serum, krim pagi, krim malam nggak maksimal kerjanya. So kita harus balikin lagi pH asamnya dan kelembapannya. Kenapa? Pada waktu kita mencuci muka itu kelembapannya itu akan ketarik gara-gara pH basahnya tadi. So pastikan kalian gunakan pelembab atau toner yang lembab untuk kulit kalian sehingga skincare kalian setelah itu bisa bekerja dengan maksimal. Yang ke-11 yang terakhir ini ya. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak, jangan terlalu pelit banget deh. Ini mahal dong. Kayak gitu punya ya, percuma juga sih kalau dikit nggak ada hasil juga percuma. Kalian jangan terlalu banyak juga karena kalau terlalu banyak pH-nya justru basah banget dan akan buat kering banget. Jadi ya segala sesuatu tuh kalau dosisnya kerendahan atau dosisnya ketinggian itu nggak ada hasil. Dosisnya kerendahan nggak ada bawa efek bagi tubuh kita, dosisnya kebanyakan overdosis dan akan bawa masalah bagi kalian semua. Jadi dosisnya itu tepat saja. Seberapa banyak sih yang tepat? Itu sebenarnya seperti 1-2 pam itu aja sudah cukup. Ya tapi pam bawaan dia ya, jangan pula pam yang kamu ganti lagi pam yang lain. Kayak gitu punya banyak banget pasti. Pam bawaan dia itu sebenarnya sudah tepat banget sih. 1-2 pam saja itu sudah cukup. Maksimal 3 pam. Rata-rata tuh 2 pam sudah cukup. Oke, jadi jangan terlalu banyak. Jangan kalian berpikir pokoknya cuci wajah ini menyelesaikan semua masalah. Kalau semua masalah bisa selesai dengan mencuci wajah saja, untuk apa ada polisi? Kata Tom Mingse itu. Bukan artinya kalau tambah banyak tambah cerah, nggak juga seperti itu ya. Nah, itu dia nih 11 kesalahan yang umum banget ya, sehingga buat 9 orang tuh masih tetap salah. Kira-kira dari kalian saya sebutin ada 11. Kira-kira ada berapa yang kalian buat kesalahan ya? Yuk buat di komen dan jangan lupa kasih saya ide. Saya mau review produk apa sih? Jadi saya akan review nanti untuk kalian semua. See ya, jangan lupa follow Instagram saya, TikTok saya dan apa lagi ya? Facebook, Twitter dan jangan lupa nonton Tanya Dr. Richard. See ya.